Di dunia ini, ada tempat-tempat yang keberadaannya terasa hampir mustahil untuk dipercaya. Ada kawah yang apinya terus menyala selama puluhan tahun, tanpa pernah padam. Ada jalan pegunungan dengan puluhan tikungan tajam di tepi jurang yang tampak mustahil untuk dibangun, namun tetap berdiri dan digunakan hingga hari ini. Bahkan, ada lokasi dengan nuansa merah menyala dan struktur batu bergaris yang membuat kita merasa seperti sedang berdiri di planet Mars. Di video kali ini, kita akan melihat 15 tempat paling unik, paling aneh, dan paling ekstrem di dunia. Tempat-tempat yang terasa seperti tidak seharusnya ada, tetapi benar-benar nyata. Perjalanan pertama membawa kita ke tengah hamparan luas Karakum Desert, salah satu gurun terbesar di Asia Tengah, tepatnya di negara Turkmenistan. Di tengah gurun yang sunyi dan hampir tanpa kehidupan ini, terdapat sebuah kawah raksasa yang terus menyala tanpa henti, dikenal dengan nama Door to Hell atau pintu neraka. Kawah ini bukan terbentuk secara alami, seperti gunung berapi. Pada tahun 1971, para ilmuwan Soviet melakukan pengeboran gas alam, namun tanah di bawahnya runtuh dan membentuk lubang besar dengan diameter sekitar 70 meter dan kedalaman lebih dari 20 meter. Gas metana dalam jumlah besar keluar dari lubang tersebut, dan untuk mencegah bahaya, gas itu dibakar. Dengan perkiraan api akan padam dalam beberapa hari. Namun kenyataannya, api itu terus menyala hingga puluhan tahun kemudian. Siang hari kawah ini tampak seperti lubang biasa. Tetapi saat malam tiba, cahaya api berwarna oranye terang menyala dari dasar kawah, menerangi kegelapan gurun seperti bara raksasa di tengah lautan pasir. Dari gurun Asia Tengah, kita berpindah ke salah satu wilayah paling ekstrem di dunia, Denikel Depression, di negara Ethiopia. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu tempat terpanas dan paling keras di bumi, dengan suhu yang sering melampaui 45 derajat Celcius. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya panasnya, melainkan pemandangannya. Tanah berwarna kuning terang, hijau neon, oranye, hingga merah kecoklatan terbentuk secara alami dari aktivitas vulkanik dan mineral bumi. Kolam-kolam air panas bergelembung pelan, uap belerang naik ke udara, dan struktur mineral menyerupai terumbu karang muncul di daratan, menciptakan lanskap yang terasa seperti dunia lain, indah tetapi berbahaya. Perjalanan berikutnya membawa kita ke sebuah pulau terisolasi di Samudra Hindia, Socotra Island, di negara Yaman. Pulau ini dikenal karena keanekaragaman hayati endemiknya yang luar biasa. Salah satu ikonnya adalah Dragon Blood Tree, pohon berbentuk payung terbalik dengan getah merah seperti darah. Lanskap Socotra terasa asing, padang pasir putih, bukit batu kapur tandus, dan pantai biru kehijauan berpadu tanpa sentuhan modern berlebihan. Malam hari di pulau ini sangat gelap, dipenuhi bintang, menghadirkan keheningan yang jarang ditemukan di dunia modern. Dari pulau terpencil, kita beralih ke gurun di Amerika Serikat, tepatnya di perbatasan Arizona dan Utah, tempat berdirinya The Wave. Formasi batu pasir ini tampak seperti gelombang laut yang membeku, dengan garis-garis halus berwarna oranye, merah, dan krem, terbentuk oleh erosi angin dan air selama jutaan tahun. Tempat ini dijaga ketat dengan sistem izin terbatas demi menjaga kelestariannya. Saat cahaya matahari menyinari lekukannya, warna-warna alaminya terlihat begitu jelas, seolah kita sedang berdiri di dalam lukisan alam raksasa. Perjalanan berlanjut ke Spotted Lake di Kanada. Saat musim panas tiba dan air menguap, danau ini berubah menjadi ratusan genangan bulat berwarna kuning, hijau, biru, dan coklat akibat endapan mineral yang sangat tinggi. Bagi masyarakat adat setempat, danau ini dianggap sakral karena setiap genangan dipercaya memiliki makna dan khasiat tersendiri. Dari kejauhan, lanskapnya terasa tenang, sunyi, dan terbuka, tanpa hiruk-pikuk
peradaban. Tak jauh dari sana, di lepas pantai Australia Barat, terdapat Danau Merah Muda di Middle Island. Champagne Pool terletak di kawasan geothermal Waiotapu, Pulau Utara, New Zealand. Dari namanya saja, kolam ini sudah terdengar unik. Ia dinamakan Champagne Pool karena permukaannya terus mengeluarkan gelembung gas, mirip segelas minuman bersoda yang baru saja dibuka. Saat pertama kali melihatnya, warna kolam ini benar-benar mencolok. Bagian tengahnya berwarna biru kehijauan, sementara tepian kolam tampak oranye terang. Perpaduan warna ini bukan hasil cat atau pencahayaan, melainkan akibat kandungan mineral yang sangat tinggi di dalam airnya. Kolam ini terbentuk sekitar 900 tahun lalu akibat letusan hidrotermal yang menciptakan kawah berdiameter sekitar 65 meter dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Hingga kini, air panas bersuhu sekitar 70 derajat Celcius terus muncul dari dalam bumi. Sementara gelembung karbon dioksida naik tanpa henti ke permukaan. Inilah yang membuat kolam ini tampak seperti segelas sampanye raksasa yang terus berbuih. Warna oranye di tepinya berasal dari endapan mineral beracun seperti arsenik dan antimon. Sedangkan warna biru di bagian tengah berasal dari silika dan pantulan cahaya di air yang sangat jernih namun mematikan. Karena suhunya tinggi dan kandungan kimianya kuat, pengunjung dilarang menyentuh atau berenang di dalamnya. Jalur khusus disediakan agar wisatawan dapat mengamati dengan aman. Udara di sekitarnya terasa hangat, disertai aroma belerang yang cukup kuat, sementara uap tipis perlahan naik dari permukaan kolam, terutama saat udara dingin. Perjalanan berikutnya membawa kita ke Afrika, tepatnya ke Dead Valley di Taman Nasional Namib Nokluf, Namibia. Di tengah gurun yang sangat luas ini, terdapat cekungan tanah liat putih yang sunyi dan mencolok. Untuk mencapainya, kita harus menempuh perjalanan berat, melewati gurun dengan kendaraan penggerak 4 roda, lalu berjalan kaki sekitar 1 kilometer di atas pasir yang panas dan lembut. Di sekelilingnya menjulang bukit pasir merah raksasa, beberapa di antaranya termasuk yang tertinggi di dunia. Saat tiba di Dead Valley, kontrasnya terasa sangat kuat. Tanah putih pucat yang retak-retak dipenuhi batang pohon hitam yang telah mati selama ratusan hingga ribuan tahun. Pohon-pohon itu tidak membusuk karena udara yang sangat kering, sehingga tetap berdiri kaku seperti patung yang membeku oleh waktu. Dahulu, tempat ini merupakan bagian dari aliran sungai yang subur. Namun perubahan iklim dan pergeseran pasir memutus aliran air, mengeringkan tanah, dan mematikan pepohonan. Waktu terbaik berkunjung adalah saat matahari terbit, ketika cahaya pagi menyinari bukit pasir merah di belakangnya, sementara dasar cekungan masih berada dalam bayangan. Perpaduan warna merah, putih, dan hitam menciptakan pemandangan yang sangat dramatis dan tak terlupakan. Suasana di Dead Valley terasa hening, hanya suara langkah kaki di atas tanah keras, seolah alam sedang mengingatkan betapa drastisnya perubahan yang bisa terjadi dalam waktu panjang. Dari Afrika, kita beralih ke barat daya Turki, tepatnya di lembah Sungai Menderes, tempat berdirinya keajaiban alam bernama Pamukkale, yang berarti kastil kapas. Dari kejauhan, Pamukkale tampak seperti bukit bersalju dengan teras putih berlapis. Namun, yang terlihat seperti salju itu sebenarnya adalah endapan kalsium karbonat dari air panas alami yang mengalir selama ribuan tahun. Air panas tersebut mendingin perlahan, meninggalkan kolam-kolam bertingkat berisi air jernih berwarna biru muda. Pengunjung diwajibkan melepas alas kaki demi menjaga permukaan batu kapur yang lembut. Saat berjalan, terasa tekstur halus bercampur sedikit kasar dengan air hangat mengalir di sela-sela kaki. Semakin tinggi melangkah, pemandangan semakin luas. Teras putih berkilau di bawah sinar matahari. Kontras dengan dataran hijau di kejauhan. Di bagian atasnya terdapat reruntuhan kota kuno
Hierapolis, yang dahulu menjadi pusat pengobatan Romawi. Di salah satu kolamnya, pengunjung bahkan dapat berenang. Di antara sisa-sisa tiang batu kuno, perpaduan sejarah dan geologi yang terasa sangat unik. Selanjutnya, kita menuju kaki barat laut, Gunung Fuji, Jepang, ke sebuah hutan bernama Aokigahara. Dari luar, hutan ini tampak hijau dan indah. Pepohonannya rapat, tanahnya ditutupi lumut tebal, dan udara terasa sejuk. Hutan ini terbentuk dari aliran lava letusan Gunung Fuji ratusan tahun lalu, menciptakan permukaan tanah yang keras dan tidak rata. Akar-akar pohon tumbuh menyebar di permukaan, membentuk pemandangan yang unik. Salah satu hal paling terasa di sini adalah kesunyiannya. Pepohonan yang sangat rapat meredam suara angin dan hujan, menciptakan ketenangan yang hampir mutlak. Aokigahara memang dikenal karena reputasinya yang kelam, sehingga di beberapa titik terdapat papan peringatan berisi pesan empati dan ajakan untuk mencari bantuan. Namun di balik itu, Aokigahara tetap merupakan hutan alami yang indah, dengan jalur wisata resmi yang aman dan terawat. Perjalanan berlanjut ke Amerika Selatan, ke Pegunungan Andes di Chile, tepatnya di jalur pegunungan Los Caracoles. Jalan ini dinamakan Los Caracoles yang berarti siput, karena bentuknya yang berkelok-kelok seperti cangkang. Jalur ini menghubungkan Santiago di Chili dengan Mendoza di Argentina dan menjadi bagian dari Paso Los Libertadores. Dari kejauhan, puluhan tikungan tajam berbentuk huruf U terlihat menempel di lereng gunung yang curam. Mengemudi di sini membutuhkan konsentrasi tinggi, terutama saat musim dingin ketika salju dan es membuat jalan licin. Namun di balik tantangannya, pemandangan pegunungan Andes yang luas dan terbuka menjadikan perjalanan ini sangat mengesankan. Perhentian terakhir membawa kita ke Mono Lake, California, United States. Danau ini langsung mencuri perhatian dengan formasi batu kapur unik yang menjulang dari permukaan air, dikenal sebagai Tufa Towers. Kadar garam Mono Lake sangat tinggi, bahkan 2 hingga 3 kali lebih asin dari air laut, sehingga hampir tidak ada ikan yang hidup di dalamnya. Namun justru, kondisi ekstrim inilah yang membentuk lanskap aneh, sunyi, dan memukau, seolah kita berdiri di dunia lain yang terbentuk oleh waktu dan alam.